Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Kemarin kita sudah membahas ya bagaimana merancang sebuah proposal penelitian sosial berbasis pemecahan konflik. Sederhana ya, tentu saja sederhana untuk ukuran anak SMA ya. Dan ya beberapa mengerjakan dengan baik ya. Saya rasa yang menonton videonya harusnya ya bisa mengerjakan dengan baik. Sekarang kita melanjutkan. Jadi dalam melakukan penelitian itu sudah pernah saya jelaskan ya di materi penelitian sosial dasar. Penelitian itu setelah merancang proposal, setelah merancang rencana penelitian yang sudah kalian tuliskan kemarin, topik penelitiannya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, terus juga metodenya yang digunakan, apakah kualitatif, apakah kuantitatif, terus juga wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan seterusnya. Meskipun tentu saja tidak mendetail atau mendalam ya, tapi paling tidak kalian punya gambaran bagaimana melakukan penelitian. Nah, seperti pada dasarnya ya, meneliti itu artinya melihat dengan teliti ya. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja. Atau dua sisi saja, perlu banyak sisi gitu ya. Misalnya yang berkonflik ada 3, maka kita perlu lihat tiga-tiganya. Sebenarnya cukup umum kita lihat, cukup umum kalian lakukan juga meskipun tidak sepenuhnya disadari. Nah, maka dari itu sekarang karena kemarin sudah membuat proposal, sekarang dilanjutkan mengikuti modulnya ya. Ini cara mengerjakan hasil penelitiannya. Nah, jadi kan kemarin sudah dirumuskan tuh tujuan penelitiannya ya. Kayak misalnya nih. Nah, di sini kan sudah dirumuskan tujuan penelitian kan, mendefinisikan konflik horizontal itu apa. Maka jawaban dari tujuan penelitian ini dijabarkan di data dan fakta. Nah, begini. Nah, ini kan ada kolom fakta. Nah, jadi di kolom pertama data dan faktanya adalah diisi jawaban dari tujuan penelitian yang pertama. Apa? Konflik horizontal itu apa? Jadi konflik horizontal adalah konflik yang terjadi pada individu dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kedudukan setara seperti siswa dengan siswa lainnya di jenjang kelas yang sama gitu ya. Nah, ini kan definisi konflik horizontal ya. Jadi tujuan penelitian 1 sudah terjawab, tapi kita perlu memberikan konteks konflik horizontal sesuai dengan topik penelitian kalian. Saya kasih contoh ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik cara mengerjakan. Dalam penelitian ini, konflik horizontal yang dimaksud terjadi antara siswa X dan Y di kelas Z gitu. Ya. Jadi itulah fakta dan data. Jadi apakah di sini ada pendapat? Tidak ada. Kita menyajikan fakta saja bahwa ada konflik horizontal, didefinisikan konflik horizontalnya, terus dijabarkan konteksnya. Apa konteksnya? Konflik horizontal antara siswa X dan siswa Y. Nah, kenapa mereka bisa berkonflik? Maka masuk di fakta dan data yang kedua. Nah, ini sudah harus kalian melakukan observasi dan wawancara. Kita lihat lagi tujuan penelitian yang sudah kalian tulis misalnya ya. Nah, mengidentifikasi pemicu konflik menurut sudut pandang X. Nah, jadi kalau kalian meneliti konflik seperti yang saya lakukan ini, maka silakan wawancara si X. Menurutmu, kenapa kamu bisa berkonflik sama Y? Nah, jawaban dari si X kalian simpulkan, lalu kalian tulis di sini. Nah, misalnya nih, ini saya mengandai-andai gitu ya. Menurut keterangan X, ia berkonflik diawali karena Y menggoda.
gebetannya yang selama ini dia incar. Nah, gitu. Ceritakan semua yang kalian dapat dengan bahasa kalian ya, bukan dengan bahasanya si X, tapi dengan bahasa kalian. Bahasa tidak langsung berarti ya. Jadi bukan bahasa langsung dari si X, tapi bahasa yang sudah kalian olah dan ditulis di sini. Begitu cara mengerjakannya. Nah, sebenarnya untuk penugasan kali ini itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin diselesaikan satu pertemuan saja. Kalian perlu melakukan observasi dan wawancara. Jadi silakan di pertemuan sekarang kalian melakukan observasi dan wawancara sambil langsung diisi. Jadi kalian wawancara terus diisi. Wawancara terus diisi. Wawancaranya bisa melalui WA kalau memang tidak mungkin kan wawancara langsung. Itu tidak masalah khusus di kelas saya karena ini penelitian sederhana gitu ya. Jadi silakan. Jadi kan meneliti keluarga, meneliti teman di rumah, konflik yang ada di sekitar atau konflik yang ramai di media sosial, silakan riset, cari informasi, data dan fakta yang valid yang bisa mengisi kolom fakta dan data ini. Nah, jadi paling tidak kalau tujuan penelitiannya 4, maka paling tidak ada 4 kolom yang terisi atau lebih, bisa lebih baik gitu. Jelas ya? Nah, selanjutnya analisis. Nah, analisis itu menggabungkan berarti ya, menggabungkan dengan terarah, dengan teratur beberapa data yang sudah kalian peroleh. Jadi ditulis ulang dengan bahasa yang lebih rapi. Sehingga nanti menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa konflik itu terjadi karena apa gitu. Jelas? Oke, itu ya. Jadi tugas untuk pertemuan kali ini adalah mengisi fakta dan data dan menuliskan analisis. Nah, tapi paling tidak silakan kalian mengisi fakta dan datanya dulu saja karena itu kan kalian perlu wawancara atau perlu melakukan penelusuran sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan gitu. Ya, jadi tolong silakan dikerjakan, tolong kondusif di kelas agar bisa didengarkan video ini dengan baik sehingga tidak ada yang miskonsepsi. Sebenarnya salah-salah sedikit nggak apa-apa ya, yang penting kalian mengerjakan karena ini memang penelitian sederhana, tidak harus sekompleks penelitian yang sebenarnya, jadi tidak masalah, yang penting dikerjakan dengan baik. Kalau tidak mengerti silakan bertanya gitu ya, silakan bertanya WA ke saya secara personal juga tidak masalah. Kalau nggak dibalas dalam waktu 24 jam WA lagi untuk janjian telepon kalau memang perlu penjelasan yang lebih detail, itu tidak masalah ya. Nanti saya agendakan teleponnya gitu sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Jadi saya harap meskipun tidak pembelajaran langsung di kelas, hanya melalui video, semangat belajar kalian menentukan apakah kalian bisa benar-benar mengerti materi yang saya jelaskan. Itu saja dari saya. Selamat mengerjakan secara berkelompok, kelompoknya juga tetap sama. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.